N'Golo Kante lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1991 di Paris, Prancis. Dia adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan Tuan Latte dan Nyonya Kante. Berasal dari keluarga imigran Mali, Afrika Barat, yang tinggal di daerah Rueil-Malmaison, sebuah kota pinggiran di barat Paris. Kante tumbuh dalam lingkungan yang sederhana dan awalnya ia sempat tertarik dengan olahraga atletik sebelum akhirnya menemukan bakat dalam bermain sepak bola. Sebagai seorang anak laki-laki ia turut membantu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dari awal, Kante sadar tentang nilai dari kerja keras adalah satu-satunya cara untuk dapat mencapai sesuatu dalam hidup. Oleh sebab itu masa kecilnya dihabiskan untuk memulung sampah. Sebagai pemulung, Kante berjalan berkilo-kilometer mencari segala macam sampah di sekitar pinggiran kota Paris Timur. Mengumpulkan sampah dan mengirimkannya ke perusahaan daur ulang supaya ia mendapatkan uang. Kante lebih memilih untuk bekerja ketimbang ia menonton pertandingan sepak bola dikarenakan kehidupan keluarga yang kurang mampu. Ia hanya menonton ketika ada bar atau kafe yang menayangkannya di televisi. Tidak seperti pemain sepak bola pada umumnya yang beruntung, di mana sejak usia 7 tahun ada yang sudah bermain untuk akademi sepak bola, sementara Kante kecil harus menjadi pemulung untuk membantu ayahnya mencari uang. Di sisi lain Kante sadar, bahwa pekerjaannya sebagai pemulung tidak akan mengubah ekonomi keluarganya menjadi lebih baik. Ia pun berpikir untuk mencari pekerjaan lain untuk kebebasan finansial dan masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarga. Hingga akhirnya di usia yang ke-8 tahun ia dikenalkan dengan sepak bola melalui sampah-sampah Piala Dunia 1998 yang diadakan di Prancis. Sebagai tuan rumah Prancis berhasil menjadi juara di kompetisi tersebut. Kala itu ia memulung sampah di stadion sambil menonton pergelaran Piala Dunia. Dibandingkan dari hari-hari biasanya, Kante dan sang ayah mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari hasil memulung di hari itu. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pengunjung yang datang untuk menyaksikan perhelatan terbesar di dunia. Dari melihat pertandingan para pemain Prancis di Piala Dunia 1998, ketakjuban Kante pun muncul saat melihat keterlibatan para imigran yang turut andil memperkuat timnas Prancis seperti Zinedine Zidane, Lilian Thuram dan Patrick Vieira. Sehingga membuatnya ingin menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Selain itu ia melihat banyak pemain sepak bola terutama pemain bintang yang memiliki banyak uang. Kante bercita-cita menjadi pemain sepak bola karena ia melihat banyak sekali klub-klub remaja yang ada di sekitaran rumahnya. Saya bercita-cita menjadi pesepak bola karena di rumah saya mulai bermunculan klub remaja yang banyak diminati, ujar Kante, dikutip dari 442. Tidak lama setelah usai Piala Dunia 1998, Kante bergabung ke Akademi Sepak Bola yang ada di pinggiran barat Paris, JS Suresnes. Saat pertama kali ia terjun ke dunia sepak bola banyak yang meragukannya. Ia belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan pelatih dan para staf bahkan rekan-rekannya dikarenakan tubuhnya yang kecil di antara para pemain lainnya. Sampai ada yang menanyakan, apakah dia bisa bertahan bermain selama 90 menit nanti? Dengan kekurangan tersebutlah yang mendorongnya untuk berlatih lebih keras lagi, supaya ia bisa menjadi gelandang yang hebat. Meskipun sudah bergabung dengan klub sepak bola yang ada di dekat rumahnya, ia tetap menjadi pemulung untuk membantu mendapatkan pemasukan keuangan bagi keluarganya. Dari kecil ia sudah merasakan rasa sakit yang begitu dalam saat ditinggalkan sang ayah pergi untuk selama-lamanya. Pada saat itu Kante baru berusia 11 tahun. Kepergian ayahnya meninggalkan beban yang cukup berat bagi ibu N'Golo Kante di mana ia harus mengasuh anak-anaknya yang masih kecil. Sementara ia hanyalah bekerja sebagai pihak kebersihan, yaitu pembantu rumah tangga. Meskipun sudah ditinggalkan sang ayah, hasrat dan keinginan Kante tidak berubah. Ia tetap ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Hal tersebut ia buktikan saat mengikuti sebuah turnamen dan membantu timnya menjadi juara.
Dengan melihat kesuksesan tersebut, pihak sekolah kemudian mendaftarkan Kante ke Akademi Klub Profesional Prancis yaitu US Boulogne. Boulogne adalah sebuah klub divisi bawah namun, dari situlah titik mulainya karir sepak bola N'Golo Kante. Setelah bermain untuk beberapa klub kecil di Prancis, Kante akhirnya pindah ke klub KN pada tahun 2013. Pada musim berikutnya yaitu 2014 ia menjadi pemain kunci di klub serta membantu KN promosi ke Ligue 1, liga tertinggi yang ada di Prancis. Di KN permainan Kante semakin meningkat, di mana ia memperkuat tim tersebut selama 2 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai 2015. Pada musim 2015-2016, Kante bergabung dengan klub Leicester City yang dilatih oleh Claudio Ranieri. Ia dibeli dengan nilai transfer sebesar 5,6 juta pounds atau setara dengan 108 miliar rupiah. Di mana klub tersebut pada tahun sebelumnya hampir terdegradasi dari Liga Primer Inggris yaitu pada musim 2014-2015. Di Leicester City, Kante menjadi salah satu pemain kunci dan membantu klub memenangkan gelar Liga Premier Inggris yang tidak terduga pada musim 2015-2016. Kante juga terpilih sebagai pemain terbaik Liga Premier Inggris pada musim tersebut. Permainan yang bagus dan mengesankan membuat dirinya dipanggil untuk membela timnas Prancis tahun 2016. Debut pertamanya di timnas melawan Belanda, perlahan tapi pasti ia mulai dikenal dan diakui sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Pada tahun yang sama yaitu 2016, Kante bergabung dengan klub Chelsea dengan harga 32 juta pounds atau setara dengan 620 miliar rupiah. Dia akan menjadi pemain kunci di klub tersebut. Pada musim pertamanya Kante kembali membuat geger para pecinta sepak bola, dengan membantu Chelsea memenangkan gelar Liga Premier Inggris pada musim 2016-2017. Hasil ini menjadikan Kante sebagai pemain pertama yang mampu menjadi juara Liga Primer Inggris 2 kali secara beruntun dengan 2 klub yang berbeda. Kante tetap bermain bagus meskipun rekan satu tim mengalami penurunan dalam performanya. Lagi dan lagi ia berhasil membantu Chelsea memenangkan 1 gelar domestik bergengsi lainnya di Inggris, yakni Piala FA pada musim 2017-2018. Di tahun yang sama yaitu, 2018, Kante membawa Les Blues, tim nasionalnya sebagai juara di Rusia saat menaklukkan Kroasia di laga final dengan skor 4-2. Kante berhasil mewujudkan sesuatu yang pernah ia impikan di masa kecilnya. Pada Piala Dunia 1998 ia membantu Prancis dengan menjadi seorang pemulung, maka di Piala Dunia 2018 Kante membantu Prancis menjadi juara, di mana ia berperan sebagai gelandang bertahan. Saya berusia 7 tahun saat Prancis pertama kali memenangkannya, pada 1998, dan saya sangat senang. Saya berkata pada teman-teman saya kala itu, suatu hari saya akan memenangkannya, ungkap Kante. Kante dikenal dengan gaya permainannya yang sederhana dan efektif. Dia memiliki kemampuan luar biasa dalam merebut bola dan mengatur serangan. Tidak ada yang menyangka baik itu keluarga, tetangga bahkan teman satu profesi saat jadi pemulung, jika ia akan sangat berpengaruh dalam memberikan gelar juara dunia untuk Prancis. Di luar lapangan, Kante dikenal sebagai pribadi yang rendah hati dan jarang memberikan wawancara ataupun mengumbar kehidupannya di media. Dia juga aktif dalam kegiatan amal dan mendukung berbagai organisasi yang membantu anak-anak di Afrika dan Prancis. Kante dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dan telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Dia juga terus memperbaiki kemampuannya dan mencapai prestasi yang luar biasa dalam karirnya. N'Golo Kante terus menjadi pemain kunci di klub Chelsea dan telah membantu klub memenangkan gelar Liga Eropa pada musim 2018, 2019 dan Liga Champions pada musim 2020-2021. Dia juga terpilih sebagai pemain terbaik Liga Eropa pada musim 2020-2021. Meskipun dia telah mencapai banyak prestasi di lapangan,
Kante tetap rendah hati dan fokus pada permainannya. Dia sering disebut sebagai "the nicest man in football" atau pria terbaik di sepak bola, karena sifat yang ramah, sopan kepada rekan setim, lawan, dan staf klub. Kante terus menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dia adalah contoh bagaimana kerja keras, dedikasi, dan sifat rendah hati dapat membawa seseorang meraih sukses dalam karir dan hidup. Pesan moral yang dapat dipetik dari perjalanan N'Golo Kante adalah bahwa kerja keras, dedikasi, dan sifat rendah hati dapat membawa seseorang meraih sukses dalam karir dan hidup. Kante juga menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mencapai tujuan. Selain itu, sifat rendah hati dan sikap positif yang dimiliki oleh Kante juga menginspirasi banyak orang. Kante tetap merendah meskipun telah mencapai banyak prestasi, dan ia selalu memberikan yang terbaik di lapangan dengan sikap yang positif dan tulus. Dalam dunia yang kompetitif seperti sepak bola, pesan moral dari Kante mengajarkan kita untuk selalu berusaha, tetap rendah hati, dan menghargai orang lain. Jangan pernah menyerah dan terus berjuang untuk mencapai impian, namun juga jangan lupa untuk selalu bersikap baik dan membantu orang lain di sepanjang perjalanan kita menuju kesuksesan. Terima kasih telah menonton konten sepak bola di channel YouTube Specific Sport. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ikuti terus update berita inspirasi tentang para pemain sepak bola lainnya di channel ini. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pesan apa yang kalian dapat dari kisah N'Golo Kante? Tulis di kolom komentar kalian mau kisah pemain mana lagi yang akan kita bahas. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya.